Teman-teman kepikiran gak? Ternyata selama ini tuh penghalang terbesar cita-cita kalian itu adalah orang tua kalian sendiri. Dan kali ini gue bakal ngobrolin tentang topik ini bareng teman-teman dari Kata Kita. Ada Acil dan Niko. Hai semuanya. Halo teman Trian. Ini kali kedua kita podcast bareng Trian dan akan ngebahas seputar antara cita-cita dan juga orang tua. Jadi kita bakal ngebahas gimana cita-cita kalian yang sedikit terhambat oleh orang tua kalian sendiri. Benar banget. Kayaknya langsung aja deh mulai dari Niko dulu. Oke, karena aku yang pertama, aku selalu pengen jadi yang pertama. Ya, jadi kalau dari aku sendiri, cita-cita terbesar aku yang cukup terhambat dari orang tua adalah waktu aku lulus SMA. Kebetulan kan sekarang kawan-kawan lagi berjuang untuk masuk universitas favoritnya masing-masing. Jadi waktu itu jalur masuk universitas itu cukup banyak, dan alhamdulillahnya aku dapat jalur undangan waktu itu SNMPTN di salah satu universitas di luar Lampung di Pulau Jawa untuk jurusan teknik industri. Jadi sebenarnya waktu sebelum aku ngambil jurusan itu dan universitasnya, aku bicarain dulu sama orang tua. Gimana sih kalau aku masuk universitas ini dengan jurusan ini? Waktu awal sih mereka approve ya, terutama mama, karena aku sekarang tinggal sama mama, ada juga ayah sih, tapi waktu itu kebetulan mama belum nikah, jadi aku bilangnya sama mama doang. Jadi waktu itu mama approve untuk aku ngambil jurusan itu dan universitas itu, dan alhamdulillah waktu pengumuman ya keterima. Jadi setelah pengumuman aku udah nyiapin berkas, nyiapin segala macemnya, bahkan udah dibuatin grup juga tuh sama kating-kating dari jurusan tersebut untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang keterima di jalur undangan. Aku udah sempet punya kawan juga dari Jakarta, waktu itu udah sempet kontek-kontekan dia bakal ngekos di mana, bakal gimana nanti, karena sama-sama perantauan gitu kan. Perencanaannya tuh udah jelas banget gitu ya. Udah disiapin bener-bener mateng. Jadi sehari sebelum aku daftar ulang, karena kan ketika habis keterima harus daftar ulang, aku tuh udah nyiapin baju, udah nyiapin berkas-berkas yang perlu dibawa untuk daftar ulang dan lain sebagainya. Abis itu ternyata waktu hari keberangkatan aku nggak dikasih uang saku sama sekali. Jadi aku bingung banget kan mau berangkatnya gimana tuh ke sana. Karena posisi masih baru lulus kuliah, lulus SMA, belum ada kerjaan juga, masih ngandelin orang tua kan apa-apa. Jadi ya udah dari situ terpaksa mengikhlaskan sesuatu yang sedang diharapkan gitu ya. Padahal kan prospek kerja dari teknik industri itu cukup bagus, apalagi di universitas itu ada kerjasama sama salah satu perusahaan besar di Indonesia. Jadi udah terjamin ya. Ketika lulus udah pandangannya udah bagus nih, udah cerah gitu kan, tapi ternyata restu orang tua menghambat semuanya. Selain itu apa memang stuck di situ aja atau gimana kok? Selain itu nggak stuck di situ sih, kayak ya udah deh nyoba universitas lain gitu maksudnya. Tapi setelah kejadian itu sempat ngurung diri di kamar sekitar semingguan gitu, nggak keluar kamar itu, cuman buat ke kamar mandi sama ngambil makan. Setelahnya semua kegiatan dilakuin di kamar. Mata sembab loh berhari-hari karena mikirin itu semua. Kayak ini udah ada nih goals dalam hidup yang bentar lagi dicapai, tapi ternyata harus gagal karena ada beberapa faktor mungkin ya. Akhirnya orang tua kayak ya udah kuliah di Lampung aja. Terus aku sempat mikir yang kalau kuliah di Lampung gue harus masuk universitas negeri dan gue pilih jurusan yang gak ngeribetin hidup gitu gue, yang gak ada hitung-hitungan, gak ada apapun. Akhirnya gue ngambil jurusan komunikasi, dan akhirnya karena emang kayak dari awal bukan pilihan bener-bener dari dalam hati gitu ya udah proses kuliahnya lancar, tapi ketika di penghujung kayak gue nyerah gitu ya. Bukan nyerah sih, lebih kayak ke males ngelanjutin karena di situ juga kebetulan udah banyak pekerjaan yang sebenarnya gue pengenin gitu loh. Jadi gue lebih milih ke passion gue daripada untuk nyelesain yang kuliahnya ini. Oke, jadi lu ngelepas gitu kuliah lu gitu.
ngelepas. Jadi sebenarnya kalau udah lulus sih lulus dari tahun 2018. 2018. Kalau udah lulus harusnya 2018 gitu kan. 2018 udah lulus, udah punya gelar tuh SIKOM. Tapi sampai sekarang ya gue nyesel enggak sebenarnya. Nyesel sedikit nyesel, tapi sebenarnya enggak seberapa nyesel. Oke. Karena emang setelah gue ngelepas itu gue lumayan dapat kebahagiaan gue sendiri di luar. Tapi setelah itu lu sempat nanya gak sih sama nyokap kenapa gitu? Selain faktor ekonomi mungkin ya, atau ada faktor-faktor lain gitu kok? Mungkin emang gue tuh kelihatan anaknya yang kalau ngikutin alur kehidupan, ngerti gak sih, terlalu ngikutin flow-nya kehidupan. Oke. Jadi gue tuh gampang dibawa ke sana, dibawa ke sini. Karena kan baru lulus SMA juga sih gue mikir kayak gue masih penjajahan sama dunia sesungguhnya gitu kan, dunia yang belum pernah gue coba. Mungkin nyokap mikirnya ke situ juga sih, takut kayak nggak ada pengawasan anak gue kuliah di luar gitu. Jadi yang gue tangkap dari Niko ini kayak sebenarnya dia ngelanjutin kuliah komunikasinya tuh kayak yang udah ilmunya gue dapet, cuman yang kayak Gelarnya nggak? Gelarnya udah apa? Kayak ya udah ilmunya aja gue dapet, tapi kayak secara tertulisnya ya udah deh gitu. Karena pada intinya sebenarnya pembelajaran kan yang lebih penting. Iya. Ya karena apa ya, menurut gue sih ketika lu kuliah itu yang harus lu ambil pertama kali itu ya ilmunya doang, bukan karena alma maternya, bukan karena gelarnya mau apa. Ketika lu udah bisa ngambil ilmunya ya udah gitu loh. Tapi ya di endingnya itu emang kayak pengesahannya gitu kan jatuhnya. Bahwasanya secara sah lu udah dapat gelar itu dan lu udah nimba ilmu itu gitu sebenarnya. Iya, karena belum tentu juga orang-orang yang punya gelar tapi punya ilmunya. Iya benar banget. Banyak juga yang kayak Banyak gitu. juga yang kayak gitu. Kan banyak sih orang juga berbondong-bondong kayak gue harus pakai alma mater kuning misalnya. Tapi dari sisi lu, dari diri lu nggak ada niatan untuk perubahan untuk diri lu. Jadi kayak apa ya? Gue tuh tipe kalau orang yang alma mater nggak penting kalau lu nggak punya skill. Right. Jadi menurut gue alma mater nggak penting kalau lu nggak punya skill gitu. Mungkin apa ya, teman-teman yang lagi ada di fase yang sedang kita bicarakan ya, memilih antara cita-cita atau restu orang tua. Karena balik lagi kan dalam agama Islam pun dijelaskan lu nggak bakal bisa maju kalau lu nggak dapat ridho Allah. Kayak apa ya, Tuhan nggak bakal ridho sama lu kalau orang tua lu nggak ridho sama keputusan yang lu ambil. Iya. Tapi terkadang kita sebagai orang tua pun, kalaupun memang sahabat Rian yang lagi denger ini udah punya anak atau jadi orang tua baru, Sebagai mungkin, orang tua bisa ngambil apa ya, sebuah pembelajaran dari kami 3 anak yang memang langkahnya terhenti karena tidak adanya restu dari orang tua. Sebenarnya apa yang diambil sama orang tua itu, keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Biasanya karena faktor anak gua, apalagi pribadi gua sama Trian kan bungsu ya kok. Jadi kayak yang anak gue yang memang paling gue manja, anak gue yang tiap hari sama gue, yang gue takutnya anak gue nggak bisa apa-apa, gue takutnya anak gue nggak bisa berdiri di kakinya, gue takut anak gue susah makan, nggak dapat temen yang bisa ngebimbing dia ke jalan yang baik gitu. Itu salah satu worry yang memang jadi alasan orang tua gitu, kenapa kita nggak dibolehin untuk terbang bebas gitu. Tapi balik lagi ya, pembelajarannya juga dari kisah Niko sih. Karena gini teman-teman, sesuatu yang dipaksakan tidak baik ya. Jadi seenggaknya kasih mereka kebebasan, tapi harus tetap tahu batasan. Iya, karena worry boleh, tapi kan itu cukup menghambat perkembangan. Pernah gua waktu itu mau ikut audisi stand up comedy, karena memang kan mungkin kalau teman-teman yang follow Instagram gua tahu lah gua gimana gitu kan. Gue pernah ikut audisi stand up comedy, gue izin sama nyokap, gue mau pergi berangkat dengan tekad yang sangat kuat dan mungkin dengan emosi yang sangat menggebu-gebu, karena gue yakin gue bisa. Informasi aja, for more information untuk teman-teman semua, gue waktu itu pernah juara stand up comedy se-SMA Lampung, se-Lampung gitu kan. Jadi gue rasa gue udah punya senjata untuk bisa perang di medan yang lebih tinggi, yang lebih luas gitu kan. Gue coba, ternyata feedback nyokap nggak baik. Jadi dia bilang, kamu belum tahu kota Jakarta, kamu belum tahu kerasnya Jakarta, dan kamu belum tahu apa ya, cara orang-orang itu nge-treat kamu di sana tuh kamu belum tahu gitu. Akhirnya apa yang terjadi ya, mungkin karena memang emosional juga, gue pergi kamar, gue bungkusin baju, gue ambil tas dan gue mau kabur pada saat itu. Tapi gue mikir lagi kan, sampai waktu itu gue sempat kehilangan bokap. Gue 2 kali mau bunuh diri karena gue rasa
kenapa sih kok nyokap nggak pernah setuju sama keputusan yang mau gue ambil gitu. Kayaknya gue harus mati aja deh gitu. Tapi makin kesini gue makin sadar sih, mungkin memang ada alasan kenapa nyokap nggak bisa ngelepas gue untuk ke kota gitu kan. Karena memang gue anak perempuan, gue bungsu, gue deket banget sama nyokap, yang tidur pun sampai sekarang di umur gue yang udah 22 tahun gue masih sama nyokap gitu. Jadi kayak yang apa ya, cuman ada hal kecewa yang nggak bisa gue jelasin gitu loh. Karena sebenarnya gue bisa ngeyakinin diri gue bisa, tinggal nyokap itu, orang tua itu kasih kepercayaan. Itu sih kalau di hal-hal yang memang udah gue lakuin gitu. Yes. Kalau untuk Trian sendiri, Jadi kalau yang gue tangkap nih dari berdua ini kayak seharusnya sebagai orang tua atau sebagai kakak lah, kalau misalkan kalian punya kakak atau misalkan kalian itu kakak yang punya adik, ya mbok ya dikasih kepercayaan dulu buat anaknya, buat adiknya, buat dia belajar bertanggung jawab dengan pilihan dia sendiri. benar-benar. Kayak ya udah lepasin aja dia terbang, tapi masih dalam pantauan kita ya, dan kasih aja kepercayaan. Kalau misalkan sekali aja dia menyalahgunakan kepercayaan kita, ya udah itu hak lu buat narik balik anak lu, narik balik adik lu gitu. Benar sih, benar. Dan terjadi juga sama gue. Kalau gue panjang sih kalau diceritain, gue ambil yang intisarinya aja ya. Jadi perjalanan gue nge-YouTube nih, orang tua gue tahu gue main YouTube itu baru 2019, baru ketika gue udah AdSense lah, udah monetisasi, itu baru orang tua gue tahu. Dan sebelumnya itu dari selama setahun, selama karir gue berjuang, selama gue Struggle yang luar biasa banget ya. iya struggle gue itu kayak gue nggak pengen cerita sama orang tua, sampai gue cover ke Jakarta, yang kita ke Jakarta, Yes. itu gue nggak bilang sama orang tua. Hendak Gitu. apa gitu. Iya, karena yang pertama, yang pasti udah jelas bakal terjadi, gue dilarang. Yang kedua, pasti gue bakal dikhawatirin. Dan ketiga, mereka bakal overthinking. Dan yang ada, gue juga malah bakal kepikiran balik gitu loh. Benar-benar. Jadi gue lebih memilih buat ya udah deh, apapun yang gue lakuin, selagi itu baik, selagi itu yang kayak dalam koridornya, ya udah gue nggak perlu ngomong sama orang tua. Gue pengennya kayak misalkan ketika gue udah dapet achievement atau ketika gue udah dapet Hasilnya iya, ketika gue udah juara, baru gue bilang sama orang tua. Ini loh gitu. Iya gitu. Ini loh sesuatu, gue merinding. Ini loh sesuatu yang bisa gue bawa pulang atas keraguan orang tua, bang nggak sih? Iya. Tapi teman-teman juga kita nggak ngajarin bahwasanya kalian tidak menghargai keputusan orang tua ya. Karena balik lagi, lu bisa ada di titik lu sekarang itu juga karena kuatnya doa orang tua. Percaya sama gue, kalau memang lu mau sukses, kalau memang lu mau maju, lu harus minta restu orang tua. Karena setiap satu langkah kaki sang anak itu ada beribu ucapan baik dari orang tuanya. Tapi ketika teman-teman pengen punya keputusan yang memang berbalik dengan keputusan orang tua, misalnya orang tua nggak setuju, kasih mereka penjelasan, kasih mereka kepercayaan, mah, pah, atau bapak atau ibu, ini loh aku, anak bapak ibu yang dulu suka ditimang-timang, sekarang udah besar Udah dan gede. udah siap untuk nerjang arusnya dunia gitu. Kayak kalau kayak gitu kalian nggak bakal tahu, kalian nggak bakal bisa berdiri sendiri gitu, kalian nggak bakal bisa menghargai orang yang lagi di bawah ketika kalian nanti sukses nanti gitu loh. Iya, dan satu lagi kayak ketika lo mau dapat restu dari orang tua, mungkin waktu itu lo belum dapat restunya, tapi dengan cara lo membuktikan ke orang Yes. tua kalau lo bisa, maka restu dari mereka itu gampang banget lo dapat. Oh, ternyata anak gue kompeten ya di bidang ini. Kenapa dulu gue larang? Jadi kan jadi tempat orang tua untuk mikir lagi Evaluasi. gitu dari anaknya. Akhirnya lo dikasih kepercayaan deh sama orang tua lo, karena lo tadi udah berhasil nih, ternyata yang dikira orang tua lo nggak bisa. Terus si limitnya itu lo anjurin. Jadi kan kayak ya udah deh, dia percaya aja sama lo gitu. Ya mungkin juga teman-teman atau orang tuanya dari teman-teman juga worry karena masalah biaya ya. Ini benar-benar real story. Sepupu gua, Sela Seli, Niko sama Trian kenal. Mereka itu tunda 1 tahun SMA karena nggak ada biaya waktu itu. Akhirnya memaksakan diri dengan pada masa itu mereka itu sampai nangis-nangis ngeyakinin, saya mau sekolah, saya bisa, saya mau kayak orang-orang gitu kata dia kan. Akhirnya dengan berat hati nyokap bokapnya itu membiarkan dengan Sela Seli berjuang sendirian, dan alhasil
mereka bisa berpenghasilan sampai sekarang. Dan keluarlah kata-kata dari nyokapnya, kenapa nggak dari dulu saya lepasin ya kamu, kenapa harus saya tunda sekolah kamu, kata dia. Dan itu bener-bener jelek banget sih di gua gitu, kayak wow, lu bisa buktiin sama nyokap bokap lu gitu. Dan sekarang kehidupan mereka ya serba cukup dengan hasil dari si kembar itu tadi gitu. Kayak ya bener, kalian harus menghargai keputusan orang tua, tapi kalian juga harus tetap berusaha dengan apa yang kalian cita-citakan dari dulu. Bener gak sih? Iya, karena orang tua kalian tuh butuh buktinya. Benar-benar. Pokoknya untuk teman-teman yang mungkin lagi berjuang nih, apalagi kan yang angkatan sekarang mungkin bingung mau masuk sini tapi orang tuanya pengen ini, mau masuk itu tapi orang tuanya nggak izinin bener. gitu. Tetap semangat, ambil keputusan yang baik, rundingin, beri penjelasan sedetail-detailnya, beri mereka keyakinan bahwasanya kalian bisa. Tapi kalau memang udah nggak bisa lagi, ya mencoba untuk jalan lain tapi dengan tujuan yang sama. Itu sih. Ini for your information ya, gue dulu hampir kuliah di Jogja tau guys. Ya waktu itu ya. Gue tuh hampir kuliah di ISI Jogja. Itu kan benar-benar kampus impian gue banget dari dulu, ISI Jogja. Gue tuh udah di titik yang dimana udah daftar ulang nih, tinggal berangkat itu tiba-tiba pas gue mau berangkat itu bapak gue bilang gini ke gue, nanti kalau misalkan Ion kuliah di Jogja, bapak mau jual apa lagi ya? Kayak beban banget gitu. Iya, gue deh kayak ini gue pengen ngejar mimpi loh, bukan malah dibebanin gitu. Gue jadi langsung mikir, oh ya udah deh, urungin aja, mungkin ada yang jauh lebih baik nih di sini gitu kan. Disaranin tuh kuliah di Lampung, ya udah kuliah di Lampung aja. Dan ternyata kalau misalkan gue dulu di ISI Jogja, mungkin gue nggak tahu nih bakal endingnya gue punya channel YouTube ini atau bukan, atau enggak gitu kan. Apa bakal bisa duduk bertiga sharing masalah kita gitu kan. Gue juga dulu sempat sih kalau kuliah, dulu mau masuk IKJ, Institut Kesenian Jakarta. ya gue pengen banget masuk sana kan. Tiba-tiba nyokap bilang, karena memang nyokap single parent dari gue dari gue kelas 1 SD, tiga-tiganya kakak gue putus sekolah. Dan sempat banyak dilema. Dan percaya deh teman-teman, jangan lupa untuk selalu doa. Gue SMA bingung mau sekolah gimana. Tiba-tiba gue ketemu sama wali kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Herman HN. Gue minta tolong untuk dimasukin ke SMA negeri. Akhirnya gue dimasukin, 3 tahun gue gak bayar. Terus mulai dilema lagi ketika masuk kuliah. Kata nyokap, gue gak ada biaya untuk ngebiayain lu. Mungkin pertama bisa, tapi selanjutnya gue takut tuh berhenti tengah jalan. Akhirnya gue bingung gue harus kayak gimana kan. Bener sih kata orang-orang, kita harus husnudzon sama sang pencipta. Kita harus yakin sama Tuhan gitu kan. Akhirnya gue yakinin diri, gue masih hidup, gue masih ingat lu dalam langkah dan doa gue masih sertakan lu dalam setiap keinginan gue, bantu gue kalau gue susah. Alhasil sampai titik sekarang gue masih bisa kuliah dengan uang gue sendiri, dan bisa berpenghasilan di luar dari kuliah, bisa beliin nyokap ini itu walaupun masih dalam dari kekurangan lah, masih dalam hal kekurangan. Tapi ibaratnya kalau boleh sombong harus sombong ya, ada teman-teman seusia gue yang iri dan pengen jadi gue. Dan teruntuk teman-teman yang pengen jadi gue, pengen jadi Trian, pengen jadi Niko, ketahuilah di usia kalian yang sekarang kami sudah kehilangan banyak momen. Yes, benar banget. Yang tadinya harus ngobrol sama orang tua, kita harus ada di panggung untuk MC-in acara sana sini. Yang harusnya ngobrol sama orang tua masalah sinetron Indonesia gimana, kita harus siaran malam, pulang tengah malam. Pernah kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang ekonominya bagus, keluarganya asik gitu ya, bisa dibawa ke sana ke sini dan ngerti keadaan kita, kalian harus bersyukur, lebih bersyukur. Karena contohnya kita bertiga, kita udah kehilangan banyak momen. Yang tadi momen sama keluarga, momen sama teman, kita jadiin adalah momen untuk cari uang. Karena itu tadi kita pengen berdiri di kaki sendiri, kita nggak mau ngerepotin orang gitu loh. Kadang gue merasa iri tahu sama orang-orang yang kayak, gimana sih rasanya nongkrong, gimana sih rasanya hangout bareng teman-teman tanpa harus mikirin besok makan apa. Sumpah, gue kadang selalu iri banget sama orang-orang yang bisa kayak gitu. Itu gimana sih rasanya gitu loh. Gue penasaran loh rasanya gimana. Sampai sekarang gue kalau misalkan mau nongkrong, mau hangout itu kayak, kalau nggak lebih banget duit yang gue punya, ya udah deh ntar aja liburannya, ntar aja nunggu duitnya ada dulu baru nih gue kayak nge-refresh otak gue gitu loh. Dan gue pernah loh di titik dimana makan aja gue tuh sampai yang minta sama orang gitu loh. Bener,
Makanya 2019 ya. iya, Iya kan ya. gue tuh Jadi- kayak yang Itu luar biasa banget sih. sampai sekarang gue kesel banget kalau misalkan ada orang yang makan gak habis. Gitu sih. Kesel banget, apalagi kalau di kosan ada makanan itu gue Langsung selalu kayak siapa nih makan gak dihabisin. Lu nggak tahu gue dulu pernah nggak bisa makan gitu. iya benar. Iya guys, saya pernah dimarahin gara-gara ngebuang nasi goreng di tempat cucian piring. Karena 2019 ya kita bener-bener drop banget ya, yang udah kita jawab yang udah kita podcastin juga di Iya. podcast yang pertama gitu. Kayak gue sama Trian tuh pernah makan di bawah pohon mangga, bawa bekal dari rumah gue yang memang kita lagi nggak ada duit sama sekali, job nggak ada, itu nggak ada, cuman chill bawa bekal ya. Gue nggak ada uang untuk pulang, gue nggak ada uang untuk beli makan. Oke, kita makan di pohon mangga, di bawah pohon mangga guys. Dan itu udah inget banget lauknya tuh ikan dibagi dua, ikan satu dibagi dua tuh kan ada bolak-balik tuh ikan itu dibagi dua. Dan ya ampun setitik ini ya kita di bawahnya gitu loh. Maksud gue yang kayak Dan itu juga sih kayak doa dari orang tua sih, kayak yang sampai nyokap gue tuh bilang sama gue ngenalin Trian 2019 ke nyokap, kalau kalian masih berusaha, kata dia, pasti langsung ada jalan, insya Allah kalian bakal kepanggil kok nanti ke Jakarta 2020 tanpa embel apapun guys. Gue sama Trian berangkat bener-bener ke Jakarta, yang dimana konsep video yang gue sama Trian buat itu masuk nominasi yang memang dilihat sama jutaan orang yang ada di sana. dan gue seneng banget Seneng itu banget. langsung dilihat sama siapa? Anan. Kevin Hendrawan, Omes, Ririza, sutradara ADC ngeliat video gua. Oke, siap. Itu kan tadi kayak struggle kalian dan tanpa restu orang tua tadi kan, gak restu orang tua. Kalau sekarang beberapa impian kalian atau yang lagi kalian usahakan, ada nggak sih yang masih dapat hambatan dari orang tua? Ada sih, ya itu tadi yang kayak gue dari dulu sampai sekarang konsisten cita-cita gue. Kalau ditanya lu mau jadi apa sih, gue pengen jadi artis, gue pengen punya karya, gue pengen main film layar lebar, gue pengen apa yang gue lakuin bisa menginspirasi orang banyak. Gue bilang kayak gitu sama nyokap, sampai kata dia, ya dia ada satu momen yang oh iya kayaknya gue harus ngebiarin anak gue terbang dari sana gitu kan. Tapi ketika ada momen dimana kayak yang tapi gue nggak yakin, nyokap gue masih ada di posisi itu gitu. Ketika ngelihat berita misalnya ada orang diginiin, orang digituin, nyokap gue pasti yang lu harus bener-bener safety lo kalau misalnya lu bakal pergi ke sana. Tapi gue udah ngiyakinin sama nyokap, lu harus percaya sama gue bilang tugas lu. Jadi kita bagi tugas, gue bilang sama nyokap gue, kita bagi tugas, gue yang usaha, lu yang bantu doa. Karena kan balik lagi, ridho Allah itu ridho orang tua. Oke, itu dari Acil ya cita-citanya yang sekarang masih ada sedikit hambatan juga dari orang tua. Kalau Trian? Kalau gue lebih kayak sepenuhnya dibiarin bebas terbang. Karena gue dulu pernah bener-bener posisi dimana gue dikekang, gue dilarang kemana-mana, gue nggak boleh ngapa-ngapain, sampai yang ya akhirnya gue bisa membuktikan gitu loh. Dan ternyata dari situ orang tua gue kayak yang wah ternyata anakku bisa ya, ternyata anak gue bertanggung jawab dengan pilihannya. Gue dulu pernah dibilang kalau ditanya cita-cita kan, Ian gede mau jadi apa, gue selalu bilang pengen jadi penulis. Di situ orang tua gue selalu bilang, emang mau makan apa dari hasil tulisan, emang mau makan apa dari hasil puisi. Dan sekarang mereka tanggung jawab gue. Dan sekarang gue udah jadi tulang punggung gitu loh. Dimana tahun kemarin itu gue kehilangan Mas Ajay, kedua orang tua gue. Dimana orang tua gue kehilangan kerjaan, orang tua gue bangkrut lah bisa dibilangnya, kayak yang drop banget. Dan satu-satunya anak yang tersisa kan tinggal gue. Dan kalau misalkan gue cerita, gue misalkan bilang gue mau ini, mau berjuang kayak gini, yang pertama gue bakal dilarang itu tadi. Dan ya udah, gue tinggal buktiin aja. Gue ketika udah berhasil baru gue kasih tahu. Dan dulu video gue pernah sampai SCTV ya. Itu yang kayak orang tua gue tuh kayak yang cerita ke tetangga-tetangga, orang tua gue cerita sama saudara-saudaranya. Itu gue ngerasa kayak wah akhirnya orang tua gue percaya nih sama gue gitu loh. Yang dulunya kayak diraguin, yang dulunya kayak selalu dibatesin, ternyata sekarang ketika batasannya itu dilepas, gue bisa jauh lebih baik lagi gitu loh. Tapi tetap harus selama ini gue norma-normanya juga. iya, gue selalu ngejaga kepercayaan orang tua sih. Kalau misalkan walaupun gue nggak ngabarin ya, walaupun gue nggak pernah ngasih tahu apa yang gue lakuin di luar, gue selalu ngejaga, gue selalu ya jaga perasaan orang tua aja sih. Oke. Kalian setuju gak sih kalau gue tarik kesimpulan kayak oke, waktu itu impian kita terhambat,
dari restu orang tua, tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara kita untuk cari jalan yang lain. Benar banget. Kan ada yang bilang kalau pintu satu tertutup, masih ada pintu yang lain untuk terbuka sangat lebar. Semangat teman-teman yang sedang berusaha berjuang melawan restu orang tua. Kalian hebat. Kalian orang-orang spesial yang memang bisa menentukan jalan kalian sendiri. Kalian harus buktikan kalau kalian bisa. Cukup kasih kepercayaan Yes. dan kasih bukti ke orang tua kalian. Insya Allah semuanya bakal lancar. Gini deh, kalau misalkan mutiara nih, mutiara mau ditaruh di tempat sampah sekalipun, dia bakal tetap bersinar loh, gitu. Jadi dimanapun itu, apapun keadaannya, kalau memang kalian itu mutiara, ya kalian juga bakal bersinar gitu loh. Nggak harus kalian di tempat yang mewah. Kalau kalian di, pokoknya kalau misalkan kalian udah mutiara, ya udah yakin aja kalian bakal bersinar gitu. Dan kalian semua tuh mutiara menurut gua. Pokoknya tetap semangat, do the best every day, lakukan semua yang terbaik, dan bahagiain orang tua. Salam hangat dari kita bertiga teman-teman. See you. Terima kasih yang udah dengerin podcast Cita-Cita dan Keluarga. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Jangan lupa follow sama subscribe podcast kita berdua. Kata kita ada di YouTube sama di Spotify. Cari aja Acil dan Niko. See you. Sukses terus buat podcastnya Acil dan Niko. Buat Thank you, teman-teman Tria. yang lagi dengerin ini sebelum tidur, mudah-mudahan bisa tidur lebih nyenyak, Amin. tidur lebih dalam, Indah. bisa mimpi indah, dan mudah-mudahan besok pagi bangun dengan jiwa yang baru, jiwa yang jauh lebih baik dari hari ini. Benar, dan jiwa yang lebih bisa menerima bahwasanya masih ada jalan lain untuk kalian tempuh, dan masih bisa selalu ada untuk orang tua. Ya, karena orang tua kalian melihat usaha kalian juga. Bye. Jangan lupa komen ya guys. Dadah, semangat See ya. you.